Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, saya akan melanjutkan kembali kajian kita. Di bagian pertama, kita sudah bahas tentang hukum-hukum yang berkaitan di dalam zakatul fitri. Nah, di bagian kedua ini saya ingin menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan tentang hukum sholat Id. Ini saya ambil dari tulisan Ustadz Wildan Jauhari. Yang pertama bahwa sholat Id ini terdiri dari dua kata, sholat dan Id. Ya, jadi ini secara bahasa sholat Id ini berarti al-aud, artinya kembali dan terulang. Karena memang senantiasa menjumpainya setiap tahun. Jadi secara istilah, Id itu hari raya di mana kita mengenang sesuatu yang berharga dan peristiwa besar di sana. Nah, sholat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, ini disyariatkan pertama kali pada tahun kedua Hijriah. Nah, jadi di tahun kedua Hijriah ini banyak terjadi peristiwa penting, turun perintah puasa bulan Ramadan, turun perintah zakat fitri, dan perintah sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Nah, Nabi SAW pertama dalam sejarahnya beliau melaksanakan sholat Idul Fitri. Adapun dalil disyariatkannya sholat Idul Fitri ini ada cukup banyak. Ada dari Quran maupun juga sunnah dan ijma ulama. Nah, ada sebagian ulama mengambil dalil yaitu di surat Al-Kautsar ayat kedua, yang di sana Allah perintahkan untuk melaksanakan sholat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, apa sih hukum sholat Idul Fitri ini? Jumhur ulama ataupun mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa sholat Idul Fitri ini hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang seharusnya sungguh-sungguh untuk dilaksanakan. Ada juga sebagian yang lain yang memang menghukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah sebagian umat Islam melaksanakan, maka gugur sebagian umat Islam yang lain untuk melaksanakannya. Dan tidak ada ulama yang mengatakan hukumnya fardu ain. Kemudian yang selanjutnya bahwa sholat ini diselenggarakan secara berjamaah. Ya, ini secara aturan memang begitu, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Tetapi disunahkan juga untuk mengerjakannya meskipun sendirian. Nah, hanya saja ketika sholat sendirian tidak perlu pakai khutbah. Ya, tidak ada khutbah di sana. Ada sebagian ulama kemudian mengatakan dan membahas kapan sih sebenarnya waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat Id. Jadi ada yang mengatakan bahwa waktu sholat Id dimulai dari terbitnya matahari, ya, dan membentang waktunya hingga matahari tergelincir ke arah barat ataupun menjelang istiwa. Waktu diharapkan sholat sebelum sholat zuhur. Nah, kemudian yang selanjutnya, ada juga yang mengatakan bahwa waktu terbaik untuk mulai sholat itu adalah 20 menit, sekitar 20 menit setelah terbitnya matahari. Karena Nabi SAW senantiasa melaksanakannya demikian. Sementara sholat Idul Adha disunahkan untuk segera mungkin dikerjakannya setelah terbit matahari. Jadi sholat Idul Fitri ini ada waktu di mana umat Islam yang belum menunaikan zakat fitrah, ia bisa menunaikan zakat fitrahnya. Sementara waktu sholatnya diakhirkan. Jadi dari terbit matahari kira-kira 20 menit lah. Kemudian baru dilaksanakan
sholatnya. Jadi ada waktu buat mereka yang belum bayar zakat fitrah untuk membayarkannya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa dalam sholat Idul Fitri ini tidak ada namanya azan dan iqomah. Cukup hanya diganti dengan seruan as-sholatu jami'ah. Jadi ada Bilal yang mengucapkan kalimat ini sebagai tanda dimulainya sholat. Jadi tidak perlu ada orang yang mengajukan menjadi muazin atau juga iqomah ya untuk sholat Idul Fitri. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, nah terkait tentang tempat, ada sebagian yang bertanya, di mana tempat yang terbaik untuk sholat Idul Fitri? Tentu yang terbaik adalah lingkungan masjid ini. Jika masjid masih sanggup untuk menampung jamaah yang hadir. Nah, jadi lapangan ini dipilih ketika masjid sudah tidak bisa menampung lagi jamaah yang datang, maka dipilih lapangan. Ini yang juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau melaksanakan sholat Idul Fitri dengan memilih lapangan itu karena membludaknya jamaah dalam pelaksanaan sholat tersebut. Apalagi kalau seandainya masjidnya kecil. Masjidnya kecil, tidak bisa menampung jamaah yang banyak, tentu pilihan yang paling baik adalah melaksanakannya di tanah lapang ataupun tanah yang luas. Nah, ada yang menarik sekali bahwa yang paling baik tentunya baik pemerintah setempat. Ini dia yang mengajak seharusnya, mengajak umat Islam untuk keluar melaksanakan sholat Id ini. Ya, bahkan bagusnya ya menurut penulisnya bahwa seharusnya pemerintah setempat itu menunjuk 2 orang imam. Ada imam yang utama untuk orang-orang yang sehat. Nah, ada imam yang kedua yang ia memimpin sholat untuk orang-orang yang memang dalam kondisi kurang sehat. Mungkin orang tua yang sudah sangat sepuh, kemudian orang yang cacat, ya, ataupun difabel, kemudian juga orang-orang yang memang punya kebutuhan khusus dan lain sebagainya. Ini ada yang menyebutkan satu riwayat, Ali bin Abi Thalib dahulu pernah menunjuk sahabat Ibnu Mas'ud untuk memimpin jamaah yang berkebutuhan khusus, orang tua dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, hadirin dimati Allah, bahwa sholat Id ini dianjurkan umat Islam untuk datang semua ke lingkungan masjid. Sampai perempuan yang sedang haid pun dianjurkan untuk datang ke tempat tersebut. Meskipun dia tidak sholat, dia bisa memperbanyak takbir, kemudian juga mendengarkan khutbah. Nah, ada pertanyaan ke saya, bagaimana dalam situasi wabah yang menyebar ini? Ya, seperti sekarang yang sedang kita alami, bolehkah kita sholat di rumah? Tentu boleh. Ya, jawabannya boleh. Sebagaimana disebutkan dalam fatwamu yang beredar, bahwa syaratnya salah satunya bahwa makmum itu ada 3. Jadi dengan imam itu minimal ada 4 orang yang melaksanakan sholat. Jadi imam 1 ditambah dengan makmum 3. Nah, jadi 4 orang yang melaksanakan sholat di rumah tersebut. Ini bisa dilaksanakan. Kalau belum bisa bagaimana? Nah, kalau belum bisa, maka silakan sholat munfaridan ataupun sendiri-sendiri. Baik, intinya hadirin mati Allah bahwa boleh kita melaksanakan sholat Id di kondisi yang penuh ketidakpastian ini ya, di mana wabah belum juga mereda ya. Kita bisa melaksanakan sholat Id di masjid-masjid yang mengadakan sholat ya, dengan syarat tetap kita patuhi aturan-aturan protokoler kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat ya, hingga mudah-mudahan ya dengan kita berusaha disiplin dan lain sebagainya, wabah ini segera berakhir. Mudah-mudahan hadirin mati Allah,
apa yang saya sampaikan ini menjadi hikmah dan juga bermanfaat buat kita semua. Yang terakhir saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum al-aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.